Oh ya, kita bukan tiga ini kita burem nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla memberikan kita begitu banyak nikmat dan tidak terasa kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga para sahabat mengatakan tidak juga jihad wahai Rasulullah, maka Rasul mengatakan tidak juga jihad fisabilillah kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali ke rumahnya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai bentuk amal saleh, insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim kita ya dalam mazhab Syafi'i sampai pada faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Kita mulai. Ya, di sini mu'alif mengatakan faslun. Ya, ini adalah satu pasal, wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja hukumnya wajib dari baul. Baul itu berarti mengeluarkan air kencing, wal ghaid dan juga mengeluarkan air besar, ya. BAK dan BAB. Wal afdalu ayastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'. Yang paling afdal istinja itu yaitu dengan beristinja dengan hajar, dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Jadi dua. Dalam fikih itu ada istilah istijmar, ada istilah istinja. Ya, secara terperinci begitu. Kalau istijmar berarti menyucikan najis dengan batu atau dengan sejenisnya. Ya, batu di sini bukan hanya batu, tapi batu dan sejenisnya. Boleh tisu, boleh koran, boleh daun kering, ya, boleh apapun, itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu dengan benda-benda yang mulia, dengan mushaf itu bisa menyebabkan kafir, waliyadzubillah. Ya. Atau benda yang dihormati seperti dengan roti. Oh, ini haram. Iya, sebab dia termasuk benda yang dimuliakan dalam Islam. Ya. Tapi dengan batu, dengan tisu, dengan daun kering itu boleh. Itu namanya istijmar. Kalau membersihkan najis dengan batu dan sejenisnya. Kalau dengan air itu namanya istinja. Tapi dimutlakan, ya terkadang dengan batu pun dikatakan istinja. Nah, yang paling afdal istinja itu dengan batu, kemudian diiringi dengan air. Jadi batu dulu, ya, kemudian setelah batu baru dengan air. Nah, kita tidak boleh beristinja dengan tangan kanan, gitu ya. Jadi harus dengan tangan kiri. Kalau dengan batu bagaimana caranya, gitu ya. Kalau batunya batu besar, tangan kanan tidak bermain. Cukup dipegang pakai tangan kiri, gitu ya. Tapi kalau batunya batu kecil, maka tangan kanan yang memegang, tapi ke tangan kiri yang bergerak, gitu ya. Jadi jangan batunya bergerak. Tapi kalau batunya bergerak, berarti kita beristinja dengan tangan kanan, gitu ya. Jadi yang digerakkan tangan apanya? Tangan kiri yang memegang lelakinya. Gitu. Taib. Wa yajuzu ayyaktasira 'alal ma'. Nah, boleh beristinja mencukupkan dengan air saja. Ya, wa yajuzu ayyaktasira 'alal ma'. Jadi boleh mencukupkan dengan air saja tanpa batu. Au 'ala salasati ahjar yunki bihinna al-mahal. Atau mencukupkan dengan 3 batu saja tanpa dengan air. Ya, yunqi yang bisa membersihkan bihinna al-mahal, dengan batu-batu ini tempat najis. Gitu. Jadi boleh mencukupkan dengan air, boleh mencukupkan dengan batu, atau boleh mencukupkan dengan tisu. Ya, antum misalkan di satu hotel ternyata nggak disediakan air, hanya tisu. Itu
tidak bertentangan dengan syariat Islam. Boleh. Gitu ya, untuk istinjanya. Tapi kalau dengan wudu kan nggak bisa, harus dengan air. Gitu. Fa idza arada al-iqtisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Nah, tapi kalau jika hendak mencukupkan dengan salah satunya, maka air lebih afdal daripada dengan batu. Walaupun ada plus minusnya. Ya, ada plus minusnya. Ini dikhilafkan sebenarnya oleh para ulama, mana yang lebih afdal antara istinja dengan air atau dengan batu. Ya, kalau dengan air biasanya tangan menyentuh dengan najis. Gitu ya. Tangan menyentuh najis untuk membersihkan. Kalau dengan batu itu tangan tidak langsung menyentuh dengan najis. Yang tersentuh itu batunya, bukan tangannya. Gitu. Tapi untuk kebersihan air lebih bersih daripada batu. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i ya, yang lebih afdal mencukupkan dengan air. Ya, kalau pilihannya antara air dengan batu. Tapi yang lebih afdal lagi batu dulu baru air. Gitu ya. Mungkin di sini kita tidak pernah beristinja dengan batu. Ya, tapi di satu waktu mungkin ketika kita berada di gunung atau di mana, itu boleh dipraktekkan. Ya, ini termasuk sunnah juga, termasuk sunnah Rasulullah SAW. Tapi kita lihat dalilnya. Rawal Bukhari wa Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke khala. Khala itu ruang kosong atau WC lah kalau kita. Ya. WC dikatakan khala, ruang kosong, sebab kita tidak pernah berdiam diri di WC. Gitu ya. Kita ketika ada hajat saja baru masuk WC. Ketika itu maka kita tidak pernah ngopi di WC, tidak pernah gitu ya. Ngapain enggak pernah. Maka dikatakan baitul khala, rumah kosong. Nah, Rasul masuk ke baitul khala, ya. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Nah, kemudian Anas mengatakan, Anas ini pembantu Rasul ya, radhiyallahu an. Aku dan anak kecil seumuran denganku itu membawa idawah. Idawah mimma. Idawah itu tempat air yang terbuat dari kulit. Gitu ya. Biasanya di zaman Rasul itu diantara baskomnya atau bejananya itu terbuat dari kulit. Jadi kulit kambing disamak, dianyam gitu ya, dianyam itu buat ngisi air di situ. Ya, dan menggantungkannya terkadang di rumah atau dibawa ke perjalanan itu pakai itu. Ya, aku membawa sekantong air wa anazatan dan juga anazah. Anazah di sini seperti panah lah atau tombak ya, tombak yang biasanya digunakan oleh Rasul untuk sutroh antara beliau dengan kiblat ketika sholat, atau juga terkadang ditancapkan anazah itu, tombak itu, kemudian diletakkan sesuatu untuk menghalangi antara dia dengan pandangan orang lain ketika buang air, gitu ya. Fayastanji bilma. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Nah, ini dalil bahwa Rasul beristinja dengan air. Ya. Nah, al-khala dikatakan makanu qada'il hajah. Tempat membuang hajat atau melaksanakan hajat. Itu al-khala ya. Idawah. Nah, ini mana idawah? Inaun saghirun min jildin. Ya. Tempat air, ina itu tempat air atau baskom. Ya, yang kecil yang terbuat dari kulit. Anazah ya, al-harbah al-qasirah. Apa namanya, tombak kecil, tombak pendek. Turkazul yusalli ilaiha kasutratin. Nah, biasanya dia ditancapkan ya, untuk dijadikan sutroh ketika salat. Ya, yastanji yatakhalas min atharin najas. Nah, arti yastanji atau istinja itu artinya yatakhallasu min atharin najas, membersihkan diri dari bekas najis. Ya. Nah, dalil yang kedua, warawal Bukhari wa ghairuhu. Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan
an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, ya, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi ghaid. Ghaid itu apa? Ghaid itu tempat buang hajat, seperti khala. Ya. Walaupun terkadang ghaid itu diartikan sesuatu yang keluar dari dubur. Gitu ya. Tapi makna asal ghaid itu artinya WC, atau ghaid itu tempat bumi yang cekung ke bawah, gitu ya. Itu namanya ghaid, yang biasanya digunakan oleh bangsa Arab untuk buang hajat. Nah, Nabi SAW datang ke tempat itu, ya, ke tempat buang hajat. Fa'amara bi an atiyahu bi thalathati ahjar. Kemudian Rasul menyuruhku, kata Ibnu Mas'ud, ya, Rasul menyuruhku untuk membawakan 3 buah batu. Nah, ini, maka kata orang tua dulu kalau sakit perut ambil 3 batu. Ya. Dikantongin. Ya, jadi kalau sakit perut itu kantongin 3 batu. Itu tujuannya apa? Kantongin, kemudian lari ke tempat kosong, buang hajatnya di situ. Bukan dikantongin aja. Ini perlu syarah itu. Dalilnya ada. Ya, jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasul memerintahkanku untuk membawakan 3 buah batu. Ya, nah 3 buah batu itu digunakan oleh Rasul untuk beristinja atau beristijmar. Gitu ya. Jadi istijmar atau istinja minimal dengan 3 buah batu. Gitu ya. Kalau batunya besar ya cukup 1. Gitu ya. Tapi berpindah-pindah tempat. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan keterangannya al-ghaid al-makan al-munkhafid minal ardi. Munkhafid itu yang ke bawah ya. Tempat yang cekung ke bawah dari bumi, ya, taqdi fihi atau tuqda fihi al-hajah, yang mana ditunaikan hajat di situ. Wa yutlaqu ala ma yakhruju minad dubur. Nah, terkadang dimutlakan juga ghaid itu artinya sesuatu yang keluar dari dubur. Gitu. Tapi dalam hadis ini maksudnya adalah tempat. Nah, ini dalil bahwa Rasul beristinja dengan 3 buah batu. Wara Abu Daud. Ya, Abu Daud meriwayatkan wa ghairuhu, dan juga yang lainnya, an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan an Aisyati ya. Jadi an Aisyah, sebab Aisyah itu ismun ghairu munsharif. Ya, jadi majrurnya dengan fathah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid." Jika ya dhahaba ahadukum, seseorang di antara kalian pergi ila ghaib, menuju ghaib, tempat buang air, fal yadhhab ma'ahu bi salasati ahjar, maka bawalah 3 buah batu. Ya, ketika datang ke tempat ghaib, tempat buang hajat, bawa dengan 3 batu. Ya, kalau kita bawa dengan 3 helai tisu, gitu ya. Kalau tidak dengan batu, bawa dengan 3 helai tisu, itu boleh. Yastatibu bihinna, ya, yang dijadikan bersuci. Ya, 3 batu itu digunakan untuk bersuci. Yastatib itu artinya bersuci. Dari kata tayyib. Ya, tayyib itu bersih, suci. Untuk membersihkan dengan 3 batu itu, ya, hinnanya kembali ke batu. Fa innaha tujzi'u anhu. Nah, karena hal itu mencukupkan. Tujzi'u anhu, mencukupkan. Jadi dengan 3 batu itu mencukupkan. Nah, yastatib itu diartikan yastanji, summiya bidzalika, dikatakan dengan yastatib lianna al mustanji tatibu nafsahu bi izalatil khabath. Karena orang yang beristinja, mustanji itu orang yang beristinja ya. Karena orang yang beristinja membersihkan dirinya dengan menghilangkan al khabath, kotoran, anil makhraj, dari tempat keluar. Ya. Wa yujzi kullu jafin tahirin kal waraq
wa nahwihi. Nah, kemudian boleh juga pengganti batu itu dengan setiap yang kering dan suci. Lihat, kullu jafin tahir. Dengan setiap jaf itu artinya kering, tahir yang suci, kal warak seperti daun atau kertas. Warak itu bisa daun, bisa kertas, wa nahwihi dan yang lain sebagainya. Tisu juga masuk ke situ. Gitu ya. Tidak boleh itu tadi dengan sesuatu yang dihormati dalam Islam, itu tidak boleh. Atau dengan sesuatu yang tidak bisa mengangkat najis, seperti menggunakan kelereng. Nah, itu tidak boleh. Atau menggunakan kaca, itu nggak boleh. Sebab dia tidak menyerap. Ya, tidak menyerap, tidak mengambil najis. Itu tidak boleh. Gitu ya. Nggak boleh. Sebab dia nggak menyerap juga. Harus yang kering. Harus yang kering. Gitu, nyerap nggak tuh? Nyerap ya. Kayak kanebo kan harus basahin dulu baru nyerap gitu. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Taib. Rawa Abu Daud wa Tirmidzi. Ya, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan, wa Ibnu Majah dan juga Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nuzilat hadhihi al-ayah fi ahli Quba. Nuzilat diturunkan. Ya, nuzilat diturunkan. Kalau nazalat turun. Nuzilat diturunkan. Ayat-ayat ini diturunkan fi ahli Quba, ya, kepada penduduk Quba. Itu apa? Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Ya, di dalamnya ada rijal yang senang dengan bersuci. Ya, senang dengan kesucian. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ya, At-Taubah 108, qala kanu yastanjuna bil ma. Ya, fanazalat fihim hadhil ayah. Ya, mereka itu beristinja dengan air, ahlul Quba. Mereka ahlul Quba beristinja dengan air, maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Dan Allah menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Di antaranya dengan air. Ya, nah ayat ini berkaitan dengan penduduk Quba yang pada awalnya memang adat kebiasaannya senantiasa beristinja dengan air, dan itu ditakrir dengan turunnya syariat Islam. Gitu ya. Wa yajtanibul istiqbal al-qiblati, ke atas lagi. Nah, ketika beristinja itu harus menjauhi atau menghindari menghadap kiblat. Wastidbaraha, dan juga tidak boleh membelakangi kiblat, fis sahra, terutama di padang pasir. Ya. Jadi kalau tidak ada tembok yang menghalangi antara dia dengan kiblat, itu tidak boleh menghadap kiblat. Ya, alhamdulillah di tukang bangunan kita pun pada umumnya sudah mengerti, sehingga tidak ada membuat WC mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat. Gitu ya. Apalagi di tempat padang pasir. Nah, kita lihat footnote-nya, Rawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dari Abu Ayyub Al-Ansari semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ataitumul ghaid. Ya, Rasul mengatakan, jika kalian hendak mendatangi ghaid, fala tastaqbilul kiblata, jangan kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, jangan juga membelakangi kiblat. Ya. Walakin syarriku aw gharribu, tapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Kalau kita menghadap ke timur atau ke barat, bisa jadi membelakangi atau menghadap kiblat, gitu ya. Nah, ini Rasul berbicaranya di Madinah. Gitu ya. Rasul berbicaranya di Madinah. Kalau menghadap timur atau barat itu tidak membelakangi atau menghadap kiblat.
timur. Masjid Nabawi itu kalau tidak salah ya, itu menghadapnya ke selatan. Masjid Nabawi ke apa namanya? Ke Mekah, itu menghadapnya ke selatan. Gitu ya. Maka beliau mengatakan tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Gitu. Tapi kalau di Indonesia berarti menghadaplah ke utara atau ke selatan. Gitu. Sebab larangannya tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Gitu ya. Walakin syarriku aw gharribu. Ya. Wa khussa dzalika bis-sahra. Nah, hal ini dikhususkan ya, makanya di sini mu'arif mengatakan larangan ini ketika buang air itu di sahra, di lapangan luas, ya. Ini dikhususkan bis-sahra dengan sahra, dengan lapangan, ya. Wa ma fi ma'naha minal amkinah, dan juga tempat-tempat seperti sahra, seperti padang pasir, seperti lapangan yang luas, allati la satira fiha, yang tidak ada sater, tidak ada pembatas, ya, tidak ada tembok. Wa dalil takhsis, nah dalil pengkhususan ma rawahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma, dan yang lain dan selainnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, qala, ya, beliau mengatakan irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'dhi hajati, ya. Nah, Ibnu Umar mengatakan Ibnu Umar ini ketika naik ke rumah Hafsah. Hafsah itu siapanya? Saudarinya, gitu ya. Saudarinya, dan Hafsah adalah istri Rasul, ya, SAW, dan beliau berkunjung ke rumahnya, gitu ya. Nah, maka Ibnu Umar mengatakan aku naik ke rumah Hafsah, ya, ke atas rumah Hafsah, ke atas rumah Hafsah, ya, untuk hajatku, libati hajati, ya. Faraitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dari atas itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, sedang buang hajat, mustadbiral kiblah mustaqbil Syam, membelakangi kiblat, menghadap ke Syam. Nah, di sini Rasul membelakangi kiblat, gitu ya. Padahal ada hadis yang melarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Maka diterangkan maksudnya ini di sahra, di lapangan yang dilarang itu. Kalau ada batas, tembok dan yang lainnya, itu tidak mengapa. Gitu ya. Ada juga yang mengatakan tidak mengapa ketika membelakangi, tapi kalau menghadap tidak boleh. Sebab Rasul di sini dalilnya membelakangi, bukan menghadap kiblat. Gitu ya. Nah, fahumilal awwalu 'alal makan ghairal mu'ad liqada'il hajah. Nah, dalil yang pertama itu dibawa untuk pendalilan tempat, ya, selain tempat yang disediakan untuk buang hajat. Ya, orang sedang safar, itu buang hajat di situ. Ya, kita sedang di sahra, di lapangan misalkan nggak ada WC di mana-mana, ya di situ buang hajatnya. Gitu ya. Di sawah atau di mana saja. Termasuk, ya. Wa ma fi ma'nahu, ya, dan yang semakna dengannya, minal amakin allati la satira fiha, dari tempat-tempat yang tidak ada pembatas atau penjaga, ya, atau tembok, ya. Wa humila tsani, dan dibawa dalil yang kedua, alal makan al muad wa ma fi ma'nahu, ya, untuk tempat yang disediakan untuk buang hajat atau yang semakna dengannya. Jadi kalau misalkan hammam kita sudah sudah jadi, ya, dan juga ternyata dibuatnya membelakangi kiblat, apakah harus dibongkar? Kalau punya uang banyak silakan dibongkar, gitu ya. Ya, khawatirnya makruh. Tapi kalau tidak pun nggak apa-apa berdasarkan hadis ini. Ya, karena ada tembok yang menghalangi. Jam'an bainal adillah. Nah, ini sebagai bentuk menggabungkan di antara dua dalil. Sebab ini dua-duanya sahih dan tidak mungkin dibuang salah satunya. Ya, wala yakhlu al-amru an karahati fi ghairil mu'ad ma wujudi as-satir.
Nah, tetapi ini pun tidak lepas dari kemakruhan, gitu ya. Jadi makruh di sini hukumnya, ya, apa namanya, fi ghairil mu'ad, di tempat yang tidak dibuat ma'a wujudi satir, walaupun di situ ada penghalang. Ke atas lagi, wa yajsanibul baul wal gha'id fil ma'ir raqid. Nah, kemudian juga ya seseorang harus menjauhi kencing atau buang air besar di air yang diam. Ya, yang tidak mengalir. Ar-raqid itu air yang tidak mengalir. Itu tidak boleh kencing di situ, tidak boleh buang air besar di situ. Gitu ya. Dalilnya apa? Kita lihat Rawi Muslim wa ghairuhu, Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Ya, beliau melarang untuk kencing di air yang tergenang. Ini hadisnya sampai di sini saja, sehingga ada zahir, ahlu zahir, dia mengatakan larangannya larangan kencing. Kalau buang air besar nggak dilarang. Karena zahir hadisnya begitu. Nah, itu dibantah oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, secara qiyas aula, ketika yang kecil aja dilarang, apalagi yang besar. Gitu. Ini termasuk ahlu zahir seperti itu. Dia hanya tekstualis saja, tergantung teksnya saja. Gitu ya. Nah, kemudian at-taghawud akbah wa aula bin nahi. Maka di sini dikatakan buang air besar itu lebih buruk, ya, dan lebih utama untuk dilarang. Ya, aula bin nahi wa an-nahyu lil karahah. Ya, dan larangan ini untuk kemakruhan. Wa naqala an Nawawi annahu lit tahrim. Adapun Imam Nawawi mengatakan ini bukan lil karahah, tapi maksudnya untuk pengharaman. Ya, pengharaman. Ya. Maka hati-hati MPK nih. Ya, Muslim pencinta renang. Nah itu, jangan MPR. MPR. Kalau pas tambah sekali. Pas tambah sekali ya. Ya. Baik, wa tahta syajarah al-muthmirah. Juga dilarang ya buang air di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon anggur, di bawah pohon rambutan, itu yang berbuah. Ya, wa fit tariq wa dhilal, dan di jalanan, ya, atau di tempat naungan seseorang yang biasa bernaung di situ, di pos ronda misalkan. Di halte gitu. Di halte ya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kita lihat dalilnya. Rawi Muslim wa ghairuhu. Nah, ya. Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anaini. Jauhilah oleh kalian dua laknat. Ya. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan dua laknat ini wahai Rasulullah? Qala, Rasul mengatakan alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama, orang yang buang air di jalanan manusia. Nah, itu nggak boleh. Ya, di pematang sawah atau di mana gitu ya. Au fi dhillihim, atau di naungan mereka. Ya, pohon yang biasanya dibuat naungan, pos ronda, halte, pipis di situ, itu nggak boleh. Itu dilaknat. Ya, itu dilaknat. Ya. Nah, kemudian di sini al-la'anaini al-amraini al-jalibaini lil-la'ni.
Nah, maksud al-la'anaini ini adalah al-amraini, dua perkara, al-jalibaini yang mendatangkan lil-la'ni laknat, yang bisa mendatangkan laknat. Ya. Dan jelas kita melaknat orang seperti itu. Wasukbi, ya, dan juga tidak boleh buang air di lubang sukub itu, di lubang binatang seperti lubang semut gitu ya, lubang kodok gitu ya, lubang ular, itu nggak boleh, nggak boleh ya, itu akan menyakiti mereka juga, dan ini termasuk adab Islam. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan an Abdullah ibni Sirjis radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhri wa huwa ya as-sukbu fil ardi, as-sukbi fil ardi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di juhrun, itu lubang semut. Ya. Atau ya apa namanya, rumah hewan-hewan yang ada di tanah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi apa namanya, menyiksa semut seperti dengan apa, dibakar, atau ada juga ya dengan apa namanya, mengalirkan timah panas. Wah, untuk dijadikan sebagai apa gitu ya, hiasan, itu haram. Ya, itu haram. Nah, rawa Abu Daud, ini yang lainnya ya. Bukan ya? Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Nah, tidak boleh berbicara ketika kencing atau ketika buang air besar. Ya, tidak berbicara. Rawa Muslim wa ghairuhu, Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, anna rajulan marra, ada seseorang yang melewat, ya, marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul, dan Rasul ketika itu sedang kencing. Ya, fasallam alaihi, nah laki-laki ini mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Falam yarudda alaihi, tapi Rasul tidak menjawab sebab sedang buang air kecil. Ya, maka ketika buang air kecil itu tidak menjawab salam. Warwa Abu Dawud wa ghairuhu, Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan an Abi Sa'id radhiyallahu an, dari Abu Sa'id semoga Allah meridainya, qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujir rajulani yadribani al-ghaid kashifaini an awratihima yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Ya, yadribani ini ya'tiyani. Jadi tidak boleh dua orang ya yang keluar menuju tempat buang air. La yakhrujir rajulani yadribani al-ghaid. Ya, tidaklah dua orang laki-laki yang menuju tempat buang air kasyifaini an auratihima, dan keduanya terbuka auratnya, yatahaddatsani, ngobrol. Biasanya kalau di kampung dulu, ini di kali gitu ya. Dulu kan ya. Sekarang mungkin jarang nih. Nah ini keduanya apa namanya, membuka auratnya kemudian ngobrol di situ. Nah ini fa inna Allah azza wa jalla yamkutu ala dzalik. Nah Allah azza wa jalla itu murka dengan hal itu. Ya, yamkut di sini dikatakan yaghdab. Ya, Allah murka dengan hal itu.
Ya, karena apa? Pertama dia membuka aurat dan saling melihat berarti. Kemudian yang kedua ngobrol ketika buang air. Ya, dan Rasul tidak salam pun tidak dijawab, apalagi ngobrol. Gitu ya. Nah, kemudian wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Ya, tidak juga ya menghadap matahari dan bulan dan juga tidak juga membelakanginya. Nah, di sini dikatakan Dzakara Nawawi fil Majmu' annal hadits al musta'nas bihi fi hadza dhaif. Ini Imam Nawawi rahimahullah, pengecualian hadis ini itu dhaif bal huwa batil, bahkan ini batil. Ya. Wa anna sahih wal al masyhur annahu yukrah al istiqbal dunal istidbar. Yang benar itu dimakruhkan menghadap ya tanpa membelakangi. Qala al-Khatib fil Iqna, hadza huwa al-mu'tamad. Al-Khatib Al-Baghdadi sebenarnya dalam kitab Al-Iqna dikatakan ini yang dijadikan sandaran. Gitu ya. Mungkin ini ketika di lapangan juga ya, ketika di lapangan itu tidak boleh menghadap matahari. Faslun. Oh iya, saya di belakang soalnya yang kelihatan. Faidah ya, yustahabbu liqadil hajah ayyakul al-adhkar wal adiyah. Nah, disukai untuk orang yang buang hajat untuk mengucapkan zikir-zikir dan doa-doa allati sabatat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang telah tetap atau sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla dukhulil khala wa ba'dal khuruj minhu, sebelum dan setelah masuk kamar mandi. Fayaqulu qabla dukhul, nah hendaklah dia mengucapkan sebelum masuk bismillah. Kalau qabla dukhul berarti masih di luar ya, di luar hammam. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Bismillah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubuth dan khaba'ith. Nah, al-khubuth itu jam'u khabith. Al-khabith itu setan laki-laki. Wal khaba'ith jam'u khabithah. Dia jama' daripada khabithah. Setan-setan perempuan. Ya, karena memang jin dari jenis jin kafir itu senangnya di tempat-tempat yang ada najisnya, di antaranya di hammam. Ya, maka hati-hati kalau masuk hammam. Ya, ada khubuth dan ada khaba'ith. Nah, al-murad dzukur syayatin wa inathum. Ya. Setan laki-laki dan setan perempuan. Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi, atau rawal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa ba'dal khuruj yaqul. Nah, setelah keluar hendaknya dia mengatakan ghufranak. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Arti ghufranaka itu, ghufranaka artinya astaghfiru atau atlubu atau arju ghufranaka. Saya mengharapkan ampunanmu. Makanya dia difatahkan. Ya, ghufranaka atau ya astaghfiru ghufranaka atau atlubu ghufranaka. Kenapa kita minta ampun? Apakah sudah melakukan dosa di situ, di hammam? Nah, itu dikarenakan Rasulullah SAW biasanya senantiasa berzikir di setiap tempat. Ya, ketika di hammam beliau berhenti berzikir, seolah-olah ini adalah satu minus. Ya, satu minus dalam kehidupannya. Maka ketika keluar beliau minta ampun dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ghufranak. Ya. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit-penyakit, al-adza, wa 'afani, dan menyehatkanku. Tadinya sakit perut jadi lega lagi. Gitu ya. Ini. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah merasakan kepadaku kelezatannya dan abqa fi
ia menetapkan pada diriku kuwatahu, kekuatannya, wa dafa'a anni adzahu, dan mengeluarkan dariku penyakitnya. Artinya nasi yang kita makan, kopi yang kita minum, gitu ya, itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah merasakan hal itu kepada kita. Kemudian setelah kita rasakan, ternyata itu jadi gizi yang diserap oleh jasad kita, yang tidak terpakainya dibuang oleh Allah Azza wa Jalla melalui tempat yang tepat, melalui kubur dan dubur. Itu dibuang. Nah, ini semuanya adalah rezeki dari Allah Azza wa Jalla, maka kita mengucapkan doa ini. Gitu. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan At-Tabrani. Ya, dan At-Tabrani. Yang mana? Beda. Oh iya. Kalau di sini nggak ada. Kalau di sini alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu wa dafa'a anni adzahu. Beda ya? Manfaatahu ya. Beda dikit lah, kita lihat. Beda riwayat mungkin. Ini sama. Oh ya sama. Terkait dengan larangan buah air. Hah? Berarti gini Pak Kiai, kadang kan ada orang itu buang air bukan di jalan tapi di pinggir jalan, kemudian di bawah pohon perindang jalan yang nggak berbuah kayak gitu. Nah itu gimana Pak Kiai? Jadi kadang misalkan lagi lompat ke Jakarta kayak gitu kan, atau di tengah jalan lagi buang air kayak gitu, nah pinggir dulu lah, di bawah pohon mahoni kayak gitu atau pohon beringin kayak gitu kan, bukan pohon buah yang biasa kita sama ini Pak Kiai, ketika misalkan di hutan atau di gunung kadang kan juga ada buah-buahan yang bukan tanaman petani gitu yang bisa tumbuh liar, tapi buah yang biasa di masyarakat itu dikonsumsi. Nah, apakah di bawah pohon itu juga dilarang seperti itu, atau batasan larangan untuk pohon yang dimakan itu ketika di ladang pertanian atau apa? Ya, jazakallahu khair. Tapi maksud jalanan di sini, ini jalan yang biasa dilewati oleh orang. Yang biasanya di zaman Rasul kan jalan kaki ya. Jalan kaki. Kalau seperti jalan tol, jalan raya, yang biasanya orang itu tidak berjalan kaki. Gitu ya. Dan kita ingin buang hajat di situ, silahkan di pinggirnya. Di pinggirnya. Sebab biasanya bukan pejalan kaki. Tidak boleh di pertengahannya. Ya. Nah, untuk buah ini sebenarnya seluruh buah-buahan. Seluruh buah-buahan. Kalaupun di gunung, cari tempat yang tidak berada di bawah pohon berbuah. Gitu ya. Walaupun tidak dikonsumsi kalau nggak dikonsumsi nggak apa-apa. Ini buah yang untuk dikonsumsi. Tapi apa buah yang tidak dikonsumsi? Bernuk ya. Mungkin. Allah alam. Untuk di gunung dia pakai itu. Maksudnya pohon berbuah atau pohon yang sedang berbuah. Wah. Tadi kalau terjemahan itu ada sebenarnya pohon yang sedang berbuah. Iya, iya. Iya, ini ada dua pengertian. Makna musmirah ini bisa dua-duanya. Musmirah itu pohon yang berbuah atau pohon yang biasanya berbuah. Ya, rambutan walaupun tidak sedang musim rambutan, itu kita tidak boleh di situ. Sebab dia termasuk yang berbuah. Gitu, yang dikonsumsi. Soalnya ilmu modern mengatakan urin itu pupuk gitu. Mungkin urin kambing kali. Urin kambing itu. Yang dimaksud dua laknat itu maksudnya laknat dari Allah juga manusia melaknat juga atau malaikat yang melaknat? Dua laknat satu apa dua apa? Satu dua apa? Iya. Ini maksud laknat di sini, maksud dua laknat itu dua perbuatan yang bisa dilaknat. Dua perbuatan yang bisa dilaknat. Alladzi yatakhalla fi tariqin.
Nah, siapa yang melaknat di sini gitu ya? Pertama ya Rasul pasti melaknat di situ. Sebab Rasul sendiri yang melarang itu. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali dari wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga yang melaknatnya pun ketika Rasul melaknat, maka Allah Azza wa Jalla melaknat juga. Dan manusia itu pun melaknat juga. Jadi ini maksudnya dua perbuatan yang bisa menyebabkan laknat. Hah? Ya. Terkait hewan yang dilarang untuk membunuh hewan. Kalau hewannya itu gigit kita gitu, seperti itu. Soalnya kan biasa kita waktu kecil itu kalau ada semut yang gigit kita biasanya kita kencingin gitu, kencingin lubangnya biar mati sekalian. Dulu waktu kecil seperti itu. Ya, kemudian biasanya kalau kita di kampung itu kan Ustaz setelah padinya diambil gitu. Padinya diambil, kita biasanya yang jaga-jaga di sawah itu bukan emosi Ustaz. BAB di sekitar sawah yang sudah diambil ya. Dipanen seperti itu. Bagaimana hukumnya seperti itu? Ya, jazakallah khair. Baik, untuk mengencingi lubang semut dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau semut yang datang ke rumah kita kemudian mengganggu, itu boleh diusir, ya. Atau yang menggigit kita boleh ditepak walaupun dia mati, karena dia sudah mengganggu. Ya, tapi sengaja kita datang mencari lubang semut. Itu cari masalah itu. Tapi semut mana yang gigit kan nggak tahu. Ada semut mati saja. Semua semut bersalah. Ya. Profesi memburu anak semut itu diharamkan kesalahan. Iya. Oh dia ambil dia teman-temannya yang mulai itu ya. Dibikin payet. Oh, gitu. Iya. Allah alam. Nah, tentang buang air besar di tempat seperti itu pun tidak boleh. Ya, sebab itu kan termasuk sawah ya. Sawah kan orang yang bisa ini. Yang biasa orang di situ, jalan di situ, membersihkan di situ, bisa dilantat juga. Kalau untuk ketahuan bisa dilantat juga. Itu hanya berlaku untuk manusia kan ya? Apa? Yang di bawah. Oh iya, untuk manusia. Untuk hewan dia tidak terkena taklif. Terkait doanya ini kan kalau populer sekarang sampai Ufronaka ya. Iya. Kalau yang selanjutnya itu, anak pernah hafal sebelumnya Hmm. waktu kecil ya. Tapi sekarang coba dengan Ufronaka. Apa gimana? Iya, enggak ini doa yang lengkap seperti ini. Doa yang lengkap seperti ini. Gufran, sebab itu yang mudah dihafal gitu ya. Masalah dia. Iya, bahkan lebih sunnah. Semakin lengkap semakin sunnah. Nah, sampai mana kita? Oh, waladzi yanqudul wudu ya. Kita tambah lagi ya satu pasal lagi ya. Saya waladzi yanqudul wudu sittatu asya. Yang membatalkan wudu ini ada 6 perkara. 6 hal. Ma kharaja minas sabilain. Adanya yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur. Ya. Ini membatalkan wudu. Walaupun bendanya benda suci. Gitu ya. Walaupun kelereng yang keluar. Ya. Dalilnya qala ta'ala jaa ahadum minkum minal ghaid. Ya, atau ketika seseorang di antara kalian baru pulang dari ghaid, tempat buang hajat. Ya, ai makan qadail hajah. Wa qad qada hajatahu. Nah, ini orang yang telah buang hajat itu batal wudunya. Warul Bukhari, ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian idza ahdatsa, kalau dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ya. Jadi kalau hadas itu harus wudu dulu. Faqala rajulun min ahli Hadramaut. Ya, kemudian bertanya seorang laki-laki dari penduduk Hadramaut, orang Yaman. Ya. Mal hadath? Ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas? Qala, maka Abu Hurairah mengatakan fusaun wa durat, kentut. Ya, buang air, buang angin. Fusa itu buang angin yang tidak bersuara, durat buang angin yang bersuara. Nah itu. Nah ini angin itu suci atau najis atau bukan najis? Bukan najis. Nah makanya walaupun yang bukan najis, ketika keluar membatalkan wudu. Gitu. Ah kelarang yang keluar. Tetap aja. Apa? Seperti yang berbunyi atau yang tidak berbunyi. Iya. Pertanyaan dari Ahmad, Pak Ustaz. Masya Allah. Ini kayaknya. Dari kemauan yang sering keluar suara gitu. Ini bagaimana hukumnya? Tadi kalau saya nanya gitu, Sekarang gimana tuh? Iya. Taib, menurut kaidah ini tetap membatalkan wudunya. Ya, tetap membatalkan wudunya. Kita kubul ataupun dubur. Ya. Jadi apapun yang keluar itu membatalkan wudu. Jadi fusaudab. Wa qis ala ma ya dzukira kullu kharijin min kubul au dubur. Nah, kiaskanlah ya dengan dalil yang sudah disebutkan setiap yang keluar dari kubul ataupun dubur. Gitu ya. Nah, coba banyak sekali termasuk yang tadi dikiaskan juga tuh. Ya, walau kana tahiran, walaupun suci. Termasuk air mani, ya dia suci, ya sebab air mani itu bukan najis. Dia suci sebab dia adalah bahan anak, gitu ya. Dia pun tetap menyebabkan batalnya wudu. Taib. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakin. Tidur ya dengan posisi yang tidak mutamakin. Mutamakin itu begini, bersila gitu ya. Teguh, tegap, itu mutamakin. Jadi kalau tidurnya tidur begini, gitu kan. Terlentang. Ya. Nah ini bisa menyebabkan wudu kalau tidur. Ya. Tapi kalau mutamakin itu tidak membatalkan wudu. Ataupun bersandar ataupun tidak bersandar. Ya, bersandar ataupun tidak bersandar. Nah, wazawalul akli, kemudian hilangnya akal bisukrin karena mabuk, au marad atau karena sakit. Gitu ya. Sakau misalkan. Nah, ini apa namanya menghilangkan membatalkan wudu. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Abu Daud meriwayatkan dan yang lainnya an Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wika usah al-ainan. Wika itu tali, pengikat. Pengikat dubur, sah itu artinya dubur ya. Pengikat dubur al-ainani, yaitu dua mata. Kenapa? Karena kalau kita terjaga nggak tidur, itu kita bisa menahan. Angin itu bisa ditahan untuk tidak keluar. Gitu ya. Kalau memang tidak tidur, terjaga. Tapi kalau sudah tertidur, itu nggak bisa tahan dong. Kalau keluar aja. Nggak ada yang jaga. Nggak ada yang mengikat. Gitu ya. Maka dikatakan wika usah al-ainan. Ya. Faman nama, siapapun yang tidur, faliyatawaddo, maka hendaklah dia wudu.
Saya mah tidur nggak kentut gitu kan. Dari mana Anda tahu? Orang tidur gitu. Kalau dia tahu berarti dia nggak tidur gitu. Banyak yang tidur ada tidur gak gorok soalnya. Udah salah sama kayak gorok Iya. Nah dia termasuk yang ya kalau duduknya memang dia apa namanya, kalau gini kan artinya apa namanya, lubang anginnya tertutup. Iya. Iya. Walaupun. Maksudnya dia udah bukan akal, udah bulas deh. Itu masuk. Pokoknya kalau udah nggak denger khotib ngomong, Iya. Iya. Jadi kalau dia tetap mutamakin, dia tidak membatalkan wudu. Ya. Maka di sini dikatakan ya apa tadi? Wan naum ala ghairi hayatil mutamakkin. Gitu ya. Nah, kemudian dalil yang lain, nah di sini dikatakan wika, ya, arti wika usah, wika adalah al khaitul ladzi ya yarbitu bihi al kis ya wa ghairihi. Itu secara bahasa wika itu adalah tali yang biasanya mengikat plastik atau yang lainnya. Kis itu plastik. Asah ad-dubur. Jadi pengikat dubur ala ainan, yaitu dua mata, gitu ya. Artinya kesadaran seseorang itu bisa menyebabkan dubur itu terikat, gitu. Baik, wal makna, nah artinya anal yaqidah tahfaz ma fi dakhilil insan. Bahwa kesadaran yaqidah itu menjaga apa yang ada di dalam manusia, fi dakhil insan minal khuruj, ya, dari yang keluarnya, li'annahu yahussu bidzalik, karena dia akan merasakannya. Fa idza nama, kalau dia tidur, kana naumuhu madhannatun li khuruji syai' minhu. Nah, tidurnya itu ini adalah satu madhannah, satu kemungkinan adanya sesuatu yang keluar darinya. Maka ketika tidur batal wudunya. Ya, batal wudunya. Wal mutamakin, arti mutamakin huwa alladhi yanamu wa qa'ada wa qad wada'a ya ilyatahu 'alal ardi. Nah, yang dikatakan mutamakin itu dia tidur tetapi meletakkan kedua ilyah itu dubur ya, dubur. Ya, ilyatahu, duburnya alal ardi, di atas bumi. Jadi dia duduk di atas bumi, nempel, ya, tertutup lubang anginnya itu. Bihaitsu la yaqa'u law lam yakun mustanadan ila syai', ya. Sehingga tidak keluar angin itu walaupun dia tidak bersandar kepada yang lainnya. Gini kan tidak bersandar. Ya, walaupun tidak bersandar, dia bersandar ataupun tidak bersandar, kalau duduknya semacam ini itu tidak membatalkan wudu. Wala yanqudu wudu'uhu li'annahu yahussu bima yakhruju minhu. Ya, dan tidak batal wudunya karena dia merasakan apa yang keluar darinya. Wakisa zawalul aqli ala naum li'annahu ablagh minhu fi ma'nahu, dan dikiaskan hilangnya akal dengan tidur, ya. Jadi hilangnya akal itu dikiaskan dengan dalil tidur tadi karena hilang akal itu lebih ablag fi ma'nahu, ya, lebih dalam lah. Iya, ngorok tadi sama, kalau dia tidak mutamakin dia batal, tidak ngorok pun batal. Itu apalagi ngorok. Taib, walam surrajulil mar'ata al ajnabiyata min ghairi haidin. Ya, menyentuh, seseorang menyentuh wanita ajnabiyah. Ajnabiyah itu non mahram. Istri kita ajnabiyah bukan? Untuk kita ajnabiyah, sebab kalau enggak ajnabiyah enggak mungkin kita menikah dengan dia. Gitu kan?
Jadi kalau menyentuh istri tanpa halangan dalam mazhab Syafi'i batal. Iya, min ghairi ha'il, tanpa halangan. Ya, liqauli ta'ala fi ayatil wudu, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat wudu, aw lamastumun nisa. Ya, atau ketika kalian menyentuh wanita, ay lamastum, kama fi qiraah. Ya. Jadi ada lamastum, atau dalam qiraah yang lain ya lamastum, kalian menyentuh. Jadi kalau Imam Syafi'i mengambil zahir ayat, ya arti al-lamsu itu artinya menyentuh. Ya walaupun dalam mazhab Hambali maksud al-lamas di sini artinya berhubungan, gitu ya. Itu yang bisa membatalkan wudu. Kalau sekedar sentuhan biasa itu tidak membatalkan wudu. Tapi dalam mazhab Syafi'i batal. Ya. Walaupun menyentuh. Wa massu al-farjil adami bi batinil kaffi, dan juga termasuk membatalkan wudu menyentuh farj adami, ya kemaluan Adam manusia, bi batnil kaffi, dengan telapak tangan. Batnul kaffi itu ini kalau saya letakkan di atas meja, ini yang tidak terlihat itu namanya batnul kaffi. Gitu ya. Kalau ini zahrul yad, ini punggung. Kalau batnun ini. Nah, yang membatalkan itu begini, gitu ya. Kalau menyentuhnya begini batal enggak? Batal. Kalau kencing begini batal enggak? Batal karena kencingnya. Gitu ya. Gimana? Betul. Karena kencingnya bukan karena menyentuhnya, gitu ya. Jadi kalau gatal ya mah gini aja. Tapi kalau jatuh gini nggak batal ya? Nggak batal, nggak batal. Iya. Kalau menyentuh dengan dohir tangan dewasa, menyentuh wanita, Batal itu beda lagi. kalau menyentuh wanitanya dengan punggung tangan, Tetap. Kalau jatuh nggak jelas tangan dalam tangan luar. Nah, dalilnya apa dengan bibatinil kafi? Ya ra al-khamsah wa sahahu at-Tirmidzi. Imam yang 5 meriwayatkan dan disahihkan oleh at-Tirmidzi an Busrah ya bintu Safwan radhiyallahu anha. Dari Busrah putri Safwan, semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang menyentuh lelakinya, maka dia tidak boleh salat sampai dia berwudu. Ya. Nah, ini bahasa kaum muslimin muslimah di waktu itu bahasanya bahasa yang sangat indah. Ya, yang sangat halus. Zakar itu artinya laki-laki. Bukan kemaluan laki-laki. Ya, Allah mengatakan laisa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Ya. Allah berwasiat memerintahkan untuk setiap zakar, setiap laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari perempuan. Jadi zakar itu laki-laki, gitu ya. Jadi untuk menyebut kemaluan pun disebut laki-lakinya. Sopan gitu. Siapapun yang menyentuh laki-lakinya maka berwudu. Nah, sopan kan? Ya karena sering ungkapan ini sering diungkapkan sehingga seolah-olah mana zakar itu adalah kemaluan laki-laki. Padahal bukan. Mana asalnya bukan kemaluan laki-laki. Ya. Nah, man massa zakarahu, siapapun yang menyentuh laki-lakinya, fala yusalli hatta yatawadda,
dia tidak boleh salat sampai dia berwudu. Artinya menyentuhnya itu membatalkan wudu. Gitu ya. Ini dalil bahwa menyentuhnya itu membatalkan wudu. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, wa yatawaddau atau yatawaddau min massi adz-dzakari, ya. Dan dia berwudu dikarenakan menyentuh adz-dzakar. Fayashmulu dzakara nafsihi wa dzakara ghairihi. Nah, ini mencakup ya baik memegang punya sendiri atau punya orang lain. Misalkan nyebokin anak gitu ya. Nyebokin anak gitu. Itu batal tuh. Walaupun yang disentuh adalah orang lain. Ya, dokter nyunatin anak kecil gitu ya, dipegang. Itu batal. Tuh. Hah? Nyusuin siapa? Ngasih susu anak nggak batal. Dari bawah ke atas Jamal. Nyusuin gimana Kang Jamal? Nyusuin anaknya apa tinggal saja? Nyusuin anaknya. Oh, istri nyusuin anaknya? Enggak. Kan dia mahram, ibu dan anak mah. Kalau mau nyentuh. Nyusuin anaknya mertua. Itu batu bacangan. Nah, apa? Berlaku untuk laki-laki. Misalkan nyakokin anak perempuan mah nggak membatalkan ya. Nanti di sini ada ini. Sama batalkan juga. Wa Ibnu Majah dari Ibnu Majah an Ummi Habibah radhiyallahu anha, dari Ummi Habibah semoga Allah meridainya, man massa farjahu. Nah, di sini siapa yang menyentuh farjnya, farj itu celah ya. Ada farjul jibal, celah gunung ya. Lembah gitu ya. Iya, celah. Furjah itu artinya celah. Ya. Man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh farjnya, maka hendaklah dia berwudu. Ya, untuk kemaluan wanita di sini, makanya dia berwudu. Fayashmulu adz-dzukur wal untha. Nah, ini mencakup laki-laki dan perempuan. Sama batal. Ya, kama yashmulu al-qubul wad dubur. Sebagaimana mencakup juga kubul dan dubur. Yang terakhir ya, wa massu ya halqati duburihi alal jadid, dan juga menyentuh halqah dubur. Ya, lubang dubur berdasarkan kaul jadid. Kaul jadid dari Imam Syafi'i rahimahullah. Al-madhhab al-jadid ma qalahu Syafi'i rahimahullah ta'ala fi Mesir. Nah, yang dimaksud dengan madhab yang baru adalah perkataan Imam Syafi'i ketika di Mesir. Ya, kalau ketika di Baghdad, di Irak, itu kaul qadim. Kemudian dari situ beliau rihalah ke Mesir sampai wafatnya di Mesir. Itu terkadang ada perkataan beliau yang menyelisihi perkataan ketika di Baghdad. Itu berarti ada kaul jadid, ada kaul qadim. Ya, dan keduanya tidak saling mengalahkan, tapi itu pendapat keduanya. Ya, tidak saling mengalahkan. Sebab yang namanya ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Gitu ya. Iya, termasuk diri sendiri. Terkadang ada ulama yang lebih merojihkan kaul qadimnya daripada kaul jadidnya. Gitu ya. Nah, yang dimaksud kaul jadid adalah apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i di Mesir, ya tasnifan au ifta'an, baik yang ditulis oleh dengan buku atau yang difatwakan, wa huwal ma'mul bihi daiman, ya, dan ini yang biasa diamalkan, illa fi masail rajjahaha imatul madhab minal qadim, kecuali beberapa masalah yang ditarjih oleh imam-imam madhab ya yang qadim, ya, wa nasu alaiha, dan dinaskan atau ditulis
atasnya. Jadi biasanya kalau apa yang dimaksud mazhab Syafi'i ya mazhab Syafi'i yang jadid. Ya, kecuali yang ditarjih yang qadim maka akan dijelaskan oleh para ulama yang lain. Wallahu alam, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang apa yang menyebabkan mandi. Ya, ini ada 6 perkara. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya. Yang membatalkan wudu tadi kan salah satunya itu tidur sama hilang akal gitu. Tapi kalau hilang akal di sini kan contohnya gila atau yang lainnya. Maksudnya berkaitan dengan tidur karena kasus di sholat Jumat kan ada orang yang tidur saking lelahnya sampai tidak tahu lagi masih tidur. Iya. Walaupun posisinya tadi duduk kayak gitu. Iya. Apakah itu termasuk yang tidak membatalkan wudu tidur seperti itu atau karena hilang akal membatalkan wudu? Iya, enggak, bukan karena hilang akalnya. Dia tergantung kondisi tidurnya. Tergantung posisinya. Dia mutamakin atau tidak mutamakin. Kalau mutamakin tidak membatalkan. Lelahnya sampai seperti itu. Iya, walaupun. Wallahu alam, subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.